mereka tuh cuma butuh, mereka tahu kalau kita tuh selalu ada di sampingnya gitu, paham nggak sih? Jadi Paham. kayak Ataupun kayaknya dipeluk nggak sih, Beh? iya, kadang ada yang nggak mau dipeluk, kan aku bilangnya Oh, dalam oke. konteks dia nggak mau diapa-apain, dia nggak mau Oh, dipeluk. halo. Assalamualaikum. Jadi, untuk streaming kali ini, hmm, Kenalkan, nama aku Dewi Jyoti. halo, ya. Hai. Eh, Kami berdua dari forum remaja. Aku jabat aku sebagai di forum remaja sebagai ketua, dan untuk streaming kali ini aku eh, kasih hostnya ke Kalida lagi nih. Itu, nah boleh deh diperkenalkan diri dulu. Oke, maaf ya tadi awal-awalnya salah. Nah, jadi nama aku Kalida Nur Jamil, bisa dipanggil Alida. Jadi di sini aku juga di anggota forum remaja Kepri. Nah, jabatan aku tuh sekretaris, terus juga aku berada di bidang konselor sebaya. Itu kan Mbak Beauty? Oke, untuk pembahasan kali ini, pada streaming malam ini, kita mau ngebahas tentang emotional abuse. Jadi seharusnya ini kemarin tuh emotional abuse dulu, baru social isolation abuse gitu Nah iya, seharusnya. karena kita lagi masih sama-sama belajar, jadi maklum ya karena kalau misalnya ada salah-salah kata sedikit, atau Iya, mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin lebih tahu daripada kita bisa diperbaiki, iya benar. komen aja nggak apa-apa, kami menerima correction kayak gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mengetahui apa aja sih gitu tentang apa psikologi manusia ya, gitu ya bilangnya. Oh, betul betul. Gitu. Nah, kita pengen tahu dulu nih pasti apa sih definisi emotional abuse gitu. Benar-benar. Mau aku dulu yang bahas atau apa dulu? Aku sedikit kasih tahu kalau sebenarnya emotional abuse dan verbal abuse itu ada perbedaannya. Nah, Oh, tadinya sebelum aku searching dan baca-baca lain-lain, aku kira itu sama. Verbal dan emotional abuse itu sama, ternyata beda gitu. Nah, kalau untuk emotional abuse sendiri apa nih artinya? Ya, pengertiannya. pemahamannya. Nah, emotional abuse itu pelecehan secara emosi gitu. Itu ngelakuin kekerasan secara emosi. Nah, untuk lebih detailnya lagi, aku mau jelasin nih, adalah pola perilaku di mana pelaku menghina, memperlakukan, dan umumnya menanamkan rasa takut pada individu untuk mengendalikannya. Individu ya perorangan berarti ya, nggak kelompok ya. Nah, benar. Nah, dan aku juga baru tahu kalau emotional abuse itu termasuk salah satu pelecehan. Iya, Gitu benar. kan. Nah, selama ini kita selalu menganggap pelecehan itu yang kayak pemerkosaan atau Betul. eh, pencemaran nama baik itu mungkin termasuk pelecehan. Nah, ternyata Ya, hal yang kayak gini tuh juga sudah termasuk pelecehan, teman-teman. ya. Nah, untuk kan tadi yang kayak aku bilang verbal abuse dan emotional abuse itu berbeda nih, apa sih pemahamannya. Nah, verbal abuse itu adalah kata-kata yang dipakai untuk merendahkan, meremehkan, atau memfitnah dan menyakiti orang lain. Hmm, Sedangkan emotional abuse itu adalah manipulatif. Jadi mereka lebih ke manipulatif, kayak penipuan atau perampasan dan dilakukan untuk melanggar integritas emosional atau psikologis seseorang. Dia emang kayak mereka tuh lebih memanipulasi pemikiran orang-orang gitu loh. iya Kalau untuk benar. emotional abuse itu sendiri gitu. Nah, untuk tanda-tandanya sendiri nih, gimana sih Mbak Beauty? Kak Beauty nih, apa Nah, sih kalau tandanya? tanda-tanda ya mungkin lebih ke, aku juga masih kurang tahu sih kalau tanda-tanda. Kalau dari kau sendiri kau tahu nggak? Oh, aku sih banyak. Mungkin secara singkatnya aja, mau yang panjang boleh. Nah, aku mau ambil yang secara singkatnya aja ya. Nah, yang menurut aku, dia tuh kayak menilai perspektif seseorang tanpa berusaha memahaminya. Jadi kayak langsung ngambil aja gitu. Kayaknya dia nggak bisa lah. Dia tuh nggak pinter daripada aku. Kayak aku tuh lebih tahu gitu loh. Mungkin gitu. Nah, terus mengandalkan kesalahan daripada perbaikan. Terus ada Nah, menganggap, ada apa yang aja bercanda. aja.
Oh, oke. Menganggap orang lain sebagai orang yang lebih rendah. Nah, yang tadi tuh. Terus sering menyindir dan memberitahu orang lain bagaimana perasaannya dalam upaya untuk menjadikan apa ya, kayak membantu aja gitu. Menjadikan pembantu atau gimana juga kurang paham itu dari artikel yang aku baca. Nah, gitu. Jadi mau nyanggah apa Mbak Beauty? Nggak, aku mungkin lebih ke ini dulu kali, pengertian dulu kali ada aku. Oh, oke. Aku belum selesai nih pengertiannya gitu. Oke, boleh. Nah, pelecehan atau kekerasan emosional adalah setiap tindakan di mana pasangan kamu, ini kita ke dalam konteks pasangan dulu ya, Oh, boleh. pasangan kamu berupaya untuk mengendalikan, menggeretak, atau mempermalukan kamu. Selain itu, beberapa bagian dari emotional abuse adalah usaha untuk memanipulasi yang kayak tadi aku bilang, tindakan intimidasi atau perkataan yang bersifat ancaman yang akhirnya dapat membuatmu merasa takut terhadap pasangan. Itu tadi yang kayak rasa takut, dia menanamkan rasa takut terhadap korban gitu. Nah, secara emotional abuse terjadi selama emotional abuse terjadi kepada kita, kepada korban gitu, kamu akan selalu merasa dikendalikan atau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ngerasa tidak punya kendali atas diri sendiri atau lebih ke ya apapun yang aku lakukan tuh harus ada dia gitu. Kalau enggak aku nggak bisa apa-apa gitu. Nah kalau tanda-tandanya tadi juga ada sih sedikit aku ternyata. Oke, boleh Nah, dijelasin. Ya ngerasa mereka tuh namun berdasarkan pengalaman kebanyakan orang dan bagaimana emotional abuse itu sendiri didefinisikan, perilaku yang dapat diamati dari perbuatan ini mencakup tindakan intimidasi dan ancaman yang tadi kayak kau bilang juga kan, Iya, Dan. Dia benar. emang diintimidasi dan diancam kayak gitu. Terus juga dan adanya upaya untuk membuat seseorang merasa bersalah dan memberitahu apa yang tidak kamu lakukan itu sih tadi yang kayak Alida bilang. Terus juga ada dampak dan efeknya nih. Duh, apa tuh? Jelasin dong. Dampaknya itu seperti segala bentuk pelecehan atau kekerasan pada umumnya, emotional abuse dapat memberi efek yang sulit untuk dihilangkan dari seseorang yang telah menjadi korban. Jadi kayak trauma gitu loh, dah. Bakal Benar-benar jadi benar. trauma. Terus juga biasanya seseorang yang telah mengalami emotional abuse juga mengalami kekerasan atau pelecehan dalam bentuk lainnya. Gitu. Nah, pada dasarnya pelecehan atau kekerasan emosional mendasari hampir semua perilaku kasar. Akar dari kekerasan yang lebih besar ternyata ada pada emotional abuse. Gitu. Pelecehan dalam bentuk ini memiliki dampak atau efek yang begitu besar bagi siapapun korbannya. Kayak gitu, dia emang kayak ya punya trauma lah jadinya, yang si korban itu gitu. Bagi mereka yang selamat nih, mengalami gejala pasca trauma telah berhasil meninggalkan sebuah hubungan yang tidak sehat adalah suatu hal yang wajar terjadi. Jadi kayak pasca trauma gitu loh, pas dia keluar dari hubungan itu dia masih trauma, itu hal yang wajar gitu loh. Iya. Kayak Dan nggak mau biasanya pacaran lagi, nggak mau itu, gitu-gitu. Biasa jadi kayak itu mereka biasa. mungkin butuh space dulu nih untuk Iya, benar. buat diri mereka yakin gitu. Terus Tuh. juga biasanya korban akan menjadi lebih rendah diri dan merasa bahwa mereka memiliki harga diri yang rendah dan tidak berharga, itu kayak tadi ngerasa Benar. nggak punya value gitu-gitu, kayak I'm not kayak dia ngerasa dia nggak worth it gitu loh. I'm not good enough lagi lah gitu lah ya. Bener. Selain itu mereka juga kebanyakan akan mengalami kehilangan kepercayaan. Jadi kayak Jadi ya kalau macam tanda-tandanya itu. hmm, ya kalau ngomongin emosi nih kayak ngeri sih. Emosi kan Dampaknya juga besar kan gitu iya, kan jadi kayak gitu. kayak emosi sebenarnya sih banyak sih, sedih juga emosi. Cuman Mm-mm. ini kayak Tapi kan emosinya kalau nih sedih dan kesal itu emosi, menurut aku itu emosi positif yang emang harus kalian keluarkan, kalian ya harus betul, emosi, jangan ditahan. jangan ditahan, Karena karena kalau ditahan malah ya jadinya kayak stres gitu gitu kan. benar, iya. Dan justru kayak kata-katanya nih kayak orang yang sering nangis tuh lemah, enggak juga sih. Nah Justru kalau kalau sampai misalnya sering nahan nanti ya dampaknya itulah jadi kayak gimana ya, mendem apa-apa. Ntar kalau giliran meledak tuh pada kaget. Jadinya mungkin bisa mendampakkan emotional abuse kali gara-gara ini mungkin. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. nah kayak kalaupun kamu merasa dilecehkan secara emosional maupun fisik, atau berpikir mungkin kamu dilecehkan tapi nggak begitu yakin dengan perbuatan seseorang yang melakukan terhadap kamu,
Langkah pertama yang harus kamu lakuin itu adalah berbicara dengan seseorang di luar hubungan yang kamu percayai. Jadi kayak misalnya, kalau kalian dalam suatu hubungan relasi nih, kalian tuh ngerasa kalian ditoksikin tapi belum yakin, belum cukup yakin kalau itu tuh udah toksik gitu. Tuh. Kalian boleh bertukar cerita atau meminta pendapat dari orang luar yang kalian percaya kayak gitu. Jadi kayak seorang teman, penasehat, atau bahkan seorang psikolog dapat membantu mendapat perspektif luar yang sebenarnya tidak sempat kamu pikirkan gitu. Jadi kayak emang harus tukar pikiran sama orang lain yang kalian percaya kayak gitu. Nah, so jangan pernah ragu apabila takut untuk sekedar bercerita mengenai kegelisahan hatimu. Kebahagiaan jauh lebih penting dari apapun. Ingat sih itu menurut aku. Ya bertukar pikirannya kalau emang pengen sama yang lebih ahli gitu kan tentang kayak gini nih, boleh datang ke PKBI, juga ada psikolognya yang bener-bener ahli gitu. Alhamdulillah sih ahli sih. Nah itu tadi, kalau memang pengen cerita sama yang sebaya, mungkin karena nggak punya temen kali kan, ada konselor sebayanya gitu loh. Nah itu. Terus by the way, aku juga punya ini jenis-jenis pelecehan emosional Boleh, atau boleh. emotional abuse nih. Apa aja sih? Nah di sini ada terbagi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deh. Nah yang pertama itu ada pelecehan verbal atau verbal abuse tadi. Beda kan Nah, ternyata. iya, itu termasuk dalam Dalam jenis-jenis. jenisnya, bukan. Nah, benar. Nah, Mungkin itu. kalau emotional abuse-nya lebih ke bagian kali. Bukan bagian. Itu kayak kayak temanya gitu loh, temanya. Nah iya, Terus benar. ada bagian-bagiannya lagi. Bagiannya lagi gitu ya benar. Nah, itu. Nah, jadi itu verbal abuse tadi udah dijelasin sama Mbak Beauty ya, kayak meneriaki, menghina Anda, atau memaki gitu loh. Itu juga, ya gila, kalau misalnya kalian diteriakin sama pasangan kalian, pasti kan kayak kaget dong. Apalagi yang mungkin tipe ceweknya ini yang nggak biasa diteriakin sama orang, mungkin orang tuanya nggak pernah neriakin dia, tapi giliran diteriakin sama pasangannya kan terkejut, pasti nangis pasti. Itu aku sering lihat sih kayaknya, iya kan? Iya benar. Nah itu terus juga ada penolakan, kayak terus menerus menolak pikiran, ide dan pendapat Anda. Yalah kayak merasa dianya paling benar, idenya paling bagus, pikirannya paling masuk akal dibanding pasangannya. Dia nggak belajar bertukar pikiran. Nah itu. Terus juga ada gaslighting. Tahu nggak? Gaslighting, tahu nggak? Apa? Dia ini kayak manipulatif. Oh. Gaslighting ini nih kata-katanya tuh didapat dari film gitu. Nah, jadi kayak ya udah dijadiin apa referensi buat kata-kata kerennya gitu loh. Nah, gaslighting ini nih kayak membuat Anda meragukan perasaan dan pikiran Anda sendiri dan bahkan kewarasan Anda dengan memanipulasi kebenaran. Jadi walaupun kalian dia benar, tetap disalahin gitu loh. Karena menurut dia, dialah yang benar gitu loh. Nah nih, terus ada lagi put down. Memanggil nama Anda atau memberitahu Anda bahwa Anda tuh bodoh. Mempermalukan Anda di depan umum, menyalahkan Anda untuk semuanya, terus penghinaan publik juga merupakan bentuk pelecehan sosial. Nah, terus ada menyebabkan ketakutan, membuat Anda merasa takut, terintimidasi, atau terancam. Terus ada isolasi. Isolasi ini mungkin yang isolation abuse itu ya? Nah iya benar, ada tuh. Nah, itu termasuk jenis-jenisnya tadi. Jenis-jenisnya emotional abuse. Seharusnya sih kita jelasin ini. Cuman ya karena nggak tahu, jadi kita Nah iya, jelasin intro lagi yang awal. kayak yang tadi aku bilang kita lagi sama-sama belajar, jadi ya maklum ya teman-teman kalau salah. Iya, terus nih, isolasi tadi tuh membatasi kebebasan Anda bergerak, menghentikan Anda dari menghubungi orang lain seperti teman ataupun keluarga. Ini mungkin juga termasuk menghentikan Anda dari melakukan hal-hal yang biasanya Anda lakukan, kayak olahraga, sekolah, kerjaan, terus mengisolasi seorang tumpang tindih dengan pelecehan sosial. Nah, gitu. Nah, terus yang enggak terakhir, ada satu lagi, penyalahgunaan keuangan, mengendalikan atau menahan uang Anda, mencegah Anda bekerja atau belajar, mencuri dari Anda. Oh, wow. Pelecehan keuangan adalah bentuk lain dari kekerasan dalam rumah tangga. Oh, jadi ini kayak ada nggak sih yang orang pacaran kayak nyuri uang pacarnya gitu? Iya. Iya Kayak ada. terus nahan, Yang ngambil. kayak lagi viral sekarang Messi Judge itu. Oh, aku Kan belum dia, lihat. pacarnya selingkuh terus jemput selingkuhannya pakai mobil.
si Nesi, terus si Nesi ini mungkin ATM-nya nyambung ke email gitu ya. Terus Iya. ternyata si cowok itu menggunain uangnya untuk Wow. selingkuhan kayak gitu. Pas Gila nggak pengetahuannya, sih? jadi Nesi itu tahunya dari email. Iya gila banget emang. Kayak lo mau selingkuh nggak modal tuh kenapa gitu loh. Hmm. Ya nggak sih, kayak setidaknya kalau mau selingkuh ya modal Bener-bener dulu bener. gitu loh. Selingkuh juga mungkin tuh pilihan dia, cuman kenapa pakai uang ceweknya Nah, coba? pakai udah nyakitinnya berkali-kali Hmm. gitu, Iya, nyakitin gila. secara Udah diduain. emosional dan ya uangnya habis gitu loh untuk Bener. perempuan yang Gitu. kayak gitu, gila. Iya, penyalahgunaan keuangan jadinya kan. Terus nih yang terakhir, penindasan dan intimidasi. Dengan sengaja dan berulang kali mengatakan atau melakukan hal-hal yang dimaksudkan untuk menyakiti Anda. Hmm. Intimidasi kayak, kau tuh bodoh, kau tuh nggak cantik, kau tuh apa ya, kau tuh nggak berharga, gini-gini gini, kau tuh udah, mungkin dia apa ya, mungkin sudah melakukan hal, mungkin sudah having sex kali sama pasangannya, terus dibilang kalau kau nggak sama aku lagi, kau tuh nggak ada apa-apanya, bla 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 bla, intimidasi kayak gitu, jadi ditindas juga. Nah itu. Nah, aku juga dapat beberapa tips ketika Oke, boleh kalian tuh. eh, kayak apa yang harus kalian lakukan ketika kalian berada dalam emotional abuse ini gitu. Ini untuk relationship ya guys. Jadi kayak Hmm. kalau kalian berada di emotional abuse relationship, yang kayak yang pertama kali harus kalian lakukan adalah setting boundaries. Bela dirimu sendiri, termasuk akhir hubungan atau memotong ikatan dengan orang yang abuse dan berhenti berbicara dengan mereka. Jadi emang kayak kalian harus cut segala komunikasi yang berhubung dengan si pelaku itu kayak gitu. Terus juga changing priority. Jadi kayak buat kesehatan mental dan fisikmu sebagai prioritas utama. Malah jangan orang itu dulu gitu, kayak ya di mana-mana emang diri sendiri kan harus lebih duluan ya gitu. Iya, Terus juga betul. lakukan sesuatu yang membuat kamu berpikir positif dan menguatkan siapa dirimu. Jangan lupa istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat, karena banyak banget orang-orang patah hati di luar sana yang kayak berhenti makan, merasa hidupnya nggak berjalan lagi karena cowoknya pergi. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget. Aku yakin dan percaya kalau kalian tuh berharga. Kayak aku selalu nekanin ke teman-teman aku yang kayak mereka yang selingkuh itu yang nggak bersyukur punya kamu sebenarnya gitu. Betul. Betul, betul. Iya. Juga yang ketiga, stop blaming yourself and don't try to fix them. Jadi kayak jangan nyalahin diri sendiri dan berusaha untuk mencoba memperbaiki mereka, nggak akan bisa. Karena yang bisa memperbaiki diri mereka ya mereka sendiri. Kalau dari kamu Betul. ya nggak akan bisa gitu. Benar, benar banget. Ketika kamu berada dalam hubungan yang abusive dalam jangka waktu yang cukup lama, kamu mungkin berpikir kalau kamu lah yang salah, padahal enggak gitu loh. Tapi bukan kamu yang salah gitu. Menjadi seorang yang abusive adalah pilihan dan kamu tidak memilih kontrol atas pilihan mereka, dan kamu juga tidak akan pernah bisa merubah mereka gitu. Kayak mereka yang abusive itu, orang-orang abusive itu nggak bisa dikontrol, itu tuh mereka sendiri yang mau gitu loh. Benar. Terus juga yang keempat ada get professional help. Nah, jadi kalian harus cari pertolongan profesional jangka panjang seperti pergi ke psikolog, terapi, atau mencari dukungan kelompok yang dapat menguatkan dan membantumu merasa tidak sendiri dalam proses penyembuhan. Jadi kayak misalnya kalau mau ke psikolog ya bisa, atau terapi, atau juga mencari dukungan kelompok itu yang kayak kalian misalnya masuk ke PKBI gitu, ke forum remaja dalam kelompok yang saling mendukung. Jadi kalian bisa gimana ya, Saling mendukung, saling belajar, jadi kayak bertukar ya pikiran, tenang cerita. gitu, kayak kau tuh nggak sendiri, ada kami yang kalau susah tuh Benar. ada di tempat cerita gitu sih. Terus juga yang terakhir, exit plan. Buat rencana untuk keluar dari situasi abusive gitu. Ajak mereka yang mencintai dan mendukungmu untuk membuatmu lebih kuat dalam membuat rencana tersebut. Jadi kayak emang kita tuh tetap butuh orang lain untuk keluar dari hubungan toksik itu gitu. Kita tetap butuh kayak tolong dong gitu. Ketika aku mulai lulu, ingetin aku gitu. Karena kan kita perempuan ya, kebanyakan sih korban abusive itu perempuan. Nah, Iya, kadang perempuan itu suka lulu ketika mereka udah tekad nih, udah aku nggak mau lagi. Terus jumpa lah sama si pelaku. Ya jadi ini lagi.
goyah jadi lagi. keinget lagi, kegoyah lagi, apalagi dengan rayuan-rayuan lelaki yang kayak Benar. gitu, dan mereka tetap butuh orang yang ngingetin mereka gitu. Oh enggak, udah cukup kan, inget tuh yang kemarin yang kok sebutin gitu, ingat gitu. Kita tetap butuh mereka yang kayak gitu. Jadi tuh aku pernah nggak sih dengar baca quotes kayak gini, apa namanya, aku tuh bisa ngubah playboy, aku bisa ngubah pawang buaya. Mungkin gini sih, aku bukan kita bisa ngerubah, tapi mereka yang mau berubah apa enggak sih sebenarnya sama Benar, kita. iya itu maksud aku tuh Kadang gitu. aku jumpa sih cowok yang kayak dia mau berubah untuk dirinya karena sama kita, paham nggak? Benar, iya. Kayak Jadi aku bukan mau kalian yang berubah ngubah untuk ya. diri aku karena aku sama kamu. Betul, betul. Kayak gini loh, kamu tuh baik, aku nggak mau ngerusak kamu, jadi aku berubah juga untuk diri aku karena aku sama Benar, kamu. benar, Dan benar, itu benar. ada, jadi kayak ya tergantung manusianya lagi, tergantung gimana pola pikir dia. Kalau kalian maksa untuk berubah karena kalian, itu suatu saat nanti ketika dia jenuh atau dia bosan, dia bakal kembali ke seperti dia yang dulu kayak gitu. Betul. Dan mereka mungkin bisa nyakitin kalian lebih dari yang kalian pikirkan gitu sih menurut aku. Nah, jadi kayak orang itu berubah itu bukan karena, ya bukan karena kalian gitu. Maksudnya gimana sih? Nggak gini loh. Kan ada orang yang kayak berpikir aku tuh bisa ngubah dia. Enggak, itu tuh kemauan dia dulu. Kalau nggak ada kemauan dia, mau gimana pun usaha sampai di tetesan darah terakhir juga nggak Nggak bisa. bisa ya, benar-benar Nggak emang bisa. kayak ya kayak mau berubah ya kemauan diri sendiri. Kalau mau dari orang lain ya nggak akan bisa. Benar tadi kayak dia bilang nggak akan pernah bisa menurut aku gitu sih. Nah, ternyata emotional abuse itu ada dari orang tua juga tau. Benar, banyak Hmm, pertemanan, orang tua, relationship, tapi mungkin yang mungkin di keluarga juga banyak, iya betul. tapi nggak kebongkar karena kan berarti menceritakan aib keluarga sendiri. Mungkin yang lebih banyak tahu Benar. tentang keluarga itu ya psikolog gitu ya, karena mereka kan tukar pikiran sama siapapun. Nah kalau dari keluarga mungkin aku bisa kasih contoh yang kayak Mungkin gini dari loh. orang sekitar kali, Be. Iya ya, keluarga dan orang Hmm. sekitar, orang tua, kakak, adik, itu mungkin juga bisa gitu ya, kayak abusive-nya mungkin kayak gini juga. Aku mau anak aku jadi ini gitu misalnya ya, anak aku mau jadi ini, tapi mungkin anaknya punya cita-cita lain, Hmm. tapi nggak didukung. Tetap aku harus jadi apa yang aku mau. Dan aku pengen ingatin lagi sama kalian yang punya orang tua kayak gitu, kalau menurut aku gini, nggak ada salahnya menyuarakan apa yang kita mau. Oh. Menurut aku mungkin ya, aku yakin mungkin ya kita semua udah dewasa lah ya di sini gitu, yang ngomong lah baik-baik sama orang tua gitu. Kalau ketika kalian udah nggak bisa ngomong baik-baik, ya kalian tunjukin aja kalau kalian bisa melakukan apa yang kalian mau gitu, paham nggak? Jadi kayak ketika udah kamu tuh nggak bisa, misalnya kamu misalnya mau ambil apa nih, PTN gitu ya, Hmm. PTN psikologi gitu misalnya, Iya. kamu tuh nggak akan bisa, udah kamu masuk swasta aja gitu misalnya nih, ambil jurusan ini yang papa mau, yang mama mau gitu kan. Nah, kalian bisa ketika kalian kompromi gitu, enggak mau, aku mau PTN psikologi gitu. Gini 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 gini. Tetap tetap harus swasta, pilihan mau apa-apa itulah misalnya. Ya kalian tinggal buktiin kalau kalian bisa ngambil PTN itu. Betul. Menurut aku sih gitu. Jadi ya intinya jangan ngerasa kalau kalian tuh nggak ada gimana ya? Gimana ya? Jadi kayak ya intinya kalian bisa kadang ya nyanggah, nyanggah tuh nggak salah sih menurut aku. Dengan kalau dalam agama sih gini, aku pernah dengar gini, kalian boleh kok nyanggah apa yang orang tua kalian bilang dengan cara kayak gini, dengan cara nada yang santai, bukan nekak gitu loh. Ya, Kayak gini, benar. enggak mah gitu, aku nggak mau, itu nggak apa-apa. Kalau enggak aku nggak mau, nah itu baru dosa kayak gitu sih setahu aku. Jadi kayak selagi dalam batas wajar ya mungkin boleh untuk dijawab, karena menurut aku kan anak tuh bukan tempat orang tua apa ya Men, menja, menja, bukan menjal. menyuarakan cita-cita yang nggak bisa dia capai Iya itu maksudnya. kayak gitu. Anak tuh bukan tempat cita-cita orang tua dulu gitu loh. Maksud aku tuh gitu, kayak ya anak kan punya keinginan sendiri gitu. Gitu sih kalau menurut aku.
Itu kalau untuk yang keluarga ya gitu. Mungkin aku punya contoh lain nggak? Oke, ini aku ngambil dari artikel. Jadi gini, pelecehan verbal masa kanak-kanak dapat mencakup kritik terus-menerus tuh. Yang tadi tuh dikritik kan kayak kamu tuh Bener, harus ngambil ini gitu. dikritik Gak ada mau aja tahu. gitu salah anak. Hmm, gak mau tahu ambil ini dengan alasan gini gini gini. Padahal si anak tuh mungkin dia tertariknya tentang psikolog tadi. Dia Iya, atau pengen mungkin dia mau jadi nyembuhin orang atau arsitek apa gitu gitu. kan. Iya bener. Banyak kan. Terus dapat celaan dan dapat penolakan itu. Ya tuh penolakan. Gak mau, mama gak menerima alasan kamu, papa gak menerima alasan kamu. Pokoknya ini gitu. Juga orang tua dapat menghentikan anak dari mengekspresikan kemarahan atau Iya, kesedihan. jadi kayak stop, kamu nggak boleh nangis. Ya, Kamu laki-laki, kamu nggak boleh nangis. Itu salah banget. Emang laki-laki nggak bisa nangis. Sayang benar, sama manusia benar. kalau Iya. menurutku. Kayak kalau ketika anaknya, pernah nggak sih denger anak tantrum? Tantrum. Kadang tantrum, tau nggak sih tantrum tuh yang kayak Nggak tahu, nangis. nggak tahu. Nangis yang nangis gitu. Dia nggak mau apa-apa, dia cuma mau Oh, nangis. Nangis sampai teriak-teriak gitu loh, dah. Itu tantrum. hmm. Nah, kadang Oh, anak tantrum itu bukan disuruh gitu. Diem nak, diem. Bakal tambah jadi. Mereka tuh kadang cuma gini, kenapa? Kalau dia nggak mau jawab juga, kalian cukup duduk di sampingnya, liatin gitu. Kayak mereka tuh cuma butuh kita tahu kalau mereka tuh cuma butuh mereka tahu kalau kita tuh selalu ada di sampingnya gitu, paham gak sih? Jadi paham. kayak Ataupun kayaknya dipeluk nggak sih, Beh? iya, kadang ada yang nggak mau dipeluk. Kan aku bilangnya Oh, dalam oke. konteks dia nggak mau diapa-apain. Dia nggak Oh, mau dipeluk, dia nggak mau oke. dipegang, dia nggak mau ditanya. Jadi kan cukup duduk di sampingnya aja. Biar mereka tahu kalau kita tuh ada gitu. Itu biasa anak umur 1 sampai 5 tahun kayak gitu. Tantrum. Karena mereka belum bisa mengekspresikan dirinya Iya, kan. benar. Iya, Bisa bilang, benar. ma aku nggak suka kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi mereka cuma bisa nangis, mengeluarkan emosinya lewat tangisan itu. Betul, betul. Iya, kayak apa sepupu aku juga kayak gitu kok. Nangis saya kerjaannya. Nggak tahu kenapa gitu kan. Kadang Nggak mereka jelas tuh gitu. malah orang tua kadang salah yang kayak marah kan. Diam nggak? Gini, 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 Iya, gitu. mm. Nah, anak tuh gini loh, kayak, wah gitu, kayak aku tuh sedih loh gitu. Aku tuh cuma butuh di ngerti, cuma butuh tahu kalau kalian orang tua aku tuh ada di samping. Gitu. Benar. Itu sih sebenarnya menurut aku. Jadi didikan dari kecil itu juga perlu gitu ya. Kalau kalian marah-marah ntar dia Bener. kayak ya udah gitu. Nah, makanya aku Biasaan. yakin generasi kita ini gitu. Aku yakin bakal jadi orang tua yang baik lah, insya Allah. Amin. Karena ya zaman sekarang juga udah banyak kan tentang parenting, buku ada, Iya. website ada gitu. Artikel-artikel banyak tentang parenting. Apalagi ya aku yakin sih pada mau belajar lah harusnya. Itu sih menurut aku. Ya itulah jadi karena apa emotional abuse dari orang tua tadi kayak pelecehan masa kanak-kanak abuse masa kanak-kanak dapat menyebabkan rasa sakit emosional, kecemasan, depresi, kritik dirinya sendiri kayak oh iya emang aku nggak bisa ya, emang iya kata mama bener, emang iya kata papa bener ya, emang aku kayak gitu ya, nah gitu. Jadi dia mengklaim dirinya sendiri juga kan. Benar terus Kayak, juga oh iya bener nih, aku nih nggak bisa gitu. Bener aku hmm, selalu gagal, aku nggak berguna. Kadang orang tua tuh nggak mikir gitu. Kayak, kamu tuh udah dilahirin, gini, 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 gini. Udah disekolahin mahal-mahal, udah dikasih makan yang enak gitu. Terus kayak, ya emang anaknya minta dilahirin pak bu gitu, enggak, kalian yang memutuskan untuk punya anak gitu, mohon maaf nih gitu. Tapi memang kayak gitu kan kenyataannya. betul betul. Jadi kadang kayak orang tua tolonglah gitu. Kadang gini loh, kadang aku ngerti kalian ngomong itu ketika kalian ke emosi gitu, tapi kalian harus pikir jangka panjangnya. Yang kalian sebut emosi itu bisa melukai perasaan anak gitu loh. Maksud aku tuh yang kayak, tolong dong, kan maksudnya kalian yang orang tua harusnya lebih paham dong dari kami yang anak-anak kayak gitu. Nah, mungkin juga masa kecelakaan kan maksudnya mereka lebih duluan lahir. Seharusnya Bener, masa harus nggak lebih pernah di ngerti posisi itu kan. gitu Bener, ya kan. kayak iya bener-bener pasti pernah di posisi dimana ya pengennya main doang, umur Hmm. apalagi kayak umur kita deh dah, pasti pengennya cuma jalan, hang out, happy happy sama teman-teman. Rata-rata sih kayak gitu ya kalau di umur kita gitu. Tergantung orangnya lagi yang mau menurunkan itu semua untuk kepentingan pendidikannya itu ada kayak gitu. Nah, ya gimana ya,
kan orang tua juga pernah muda, harusnya ngerti gitu sih. Benar. Emang sih kayak masa muda mereka tuh beda dari kita, tapi ya Ya, makanya didiklah anak sesuai zamannya, jangan sesuai nah, zamanmu, kan kayak gitu betul kan. betul. Tuh itu kayaknya sering deh aku ketemu quotes-quotesnya gitu. Bahkan itu tuh disebut sama apa deh, aku pernah baca pokoknya dalam agama entah nabi Muhammad, aku takut salah deh, tapi pokoknya dalam agama ada gitu. Didiklah anak sesuai zamannya, bukan zaman. Karena Iya. tiap zaman kan pasti berevolusi ya, beda. Nah, terus jadi juga Nah, kita gara-gara kritik dirinya, harga dirinya rendah. Ini mah dia rendah banget, dia nggak berharga. Mungkin dianggap dirinya seperti itu ya kan. Dan kesulitan membentuk hubungan yang stabil dan saling percaya. Ya nggak, orang kayak orang tuanya aja nggak memberikan dia kepercayaan. Gimana dia modalin hubungan kepercayaan sama orang lain? bener-bener nggak usah kayak gitu. Kadang ya orang tua tuh harus tahu dulu, harus percaya kalau anaknya tuh bisa ngelakuin segala hal sendiri. Hmm, Apalagi sering anak bontot ya, kan selalu di segala halnya tuh dipilihin. Kamu SD-nya kan kebanyakan nih, rata-rata kita ngomongnya rata-rata ya. iya Nih kemarin. anak bontot di depan aku nggak terima karena dia Iya, mandiri banget gitu kan. Ini kita ngomongnya kebanyakan, iya rata-rata ya, benar kebanyakan. segala Nggak halnya tuh semuanya nggak. dipilihin. Nggak Hmm, semuanya, yang beberapa yang aku kenal kayak gitu. ya betul betul. Nah, jadi ya yang segalanya dipilihin. Kamu SMA ini, kamu kuliahnya di sini, kamu jurusannya ini, kamu entar abis kuliah ke sini, kayak gitu. Kan terlalu mengikut sertakan diri dalam pilihan anak tuh bisa berdampak membuat anak gagal di masa depan. Karena dia nggak bisa memutuskan pilihan dia gitu loh. Kan Benar. kan orang tuanya tuh bisa milih. Ya udah, mah pilih ini, yang ini aja. Dia nggak bisa mutusin, dia nggak punya pilihan gitu loh. Usaha sampai di tetesan darah terakhir juga nggak Gak bisa. bisa ya, benar-benar Nggak emang bisa. kayak ya kayak mau berubah ya kemauan diri sendiri. Kalau mau dari orang lain ya nggak akan bisa, bener tadi kayak dia bilang nggak akan pernah bisa menurut aku gitu sih. Nah, ternyata emotional abuse itu ada dari orang tua juga tau. Bener, banyak Hmm, pertemanan, orang tua, relationship, tapi mungkin yang mungkin di keluarga juga banyak, iya betul. tapi nggak kebongkar karena kan berarti menceritakan aib keluarga sendiri. Mungkin yang lebih banyak tahu Benar. tentang keluarga itu ya psikolog gitu ya, karena mereka kan tukar pikiran sama siapapun. Nah, kalau dari keluarga mungkin aku bisa kasih contoh yang kayak Mungkin gini dari loh. orang sekitar kali deh. Iya, ya keluarga dan orang Hmm. sekitar, orang tua, kakak, adik itu mungkin juga bisa gitu ya, kayak abusive-nya mungkin kayak gini juga. Aku mau anak aku jadi ini gitu misalnya ya. Anak aku mau jadi ini, tapi mungkin anaknya punya cita-cita lain, Hmm. tapi nggak didukung. Tetap aku harus jadi apa yang aku mau. Dan aku pengen ingatin lagi sama kalian yang punya orang tua kayak gitu. Kalau aku gini, nggak ada salahnya menyuarakan apa yang kita mau. Oh. Menurut aku, mungkin ya aku yakin mungkin ya kita semua udah dewasa lah ya di sini gitu. Yang ngomong lah baik-baik sama orang tua gitu. Kalau ketika kalian udah nggak bisa ngomong baik-baik, ya kalian tunjukin aja kalau kalian bisa melakukan apa yang kalian mau gitu, paham nggak? Jadi kayak ketika udah kamu tuh nggak bisa, misalnya kamu misalnya mau ambil apa nih, PTN gitu ya, Hmm. PTN psikologi gitu misalnya, Iya. kamu tuh nggak akan bisa, udah kamu masuk swasta aja gitu misalnya nih. Ambil jurusan ini yang papa mau, yang mama mau gitu kan. Nah, kalian bisa ketika kalian kompromi gitu, enggak mau, aku mau PTN psikologi gitu. Gini. Tetap harus swasta, pilihan mau apa-apa gitulah misalnya. Ya kalian tinggal buktiin kalau kalian bisa ngambil PTN itu. Betul. Menurut aku sih gitu. Jadi ya intinya jangan ngerasa kalau kalian tuh nggak ada gimana ya? Gimana ya? Jadi kayak ya intinya kalian bisa kadang ya nyangga tuh nggak salah sih menurut aku, dengan kalau dalam agama sih gini, aku pernah dengar gini, kalian boleh kok nyangga apa yang orang tua kalian bilang dengan cara kayak gini, dengan cara nada yang santai, bukan nekak gitu loh. Ya, Ini benar. enggak mah gitu, aku nggak mau, itu nggak apa-apa. Kalau enggak aku nggak mau, nah itu baru dosa, kayak gitu sih sama aku. Jadi kayak selagi dalam batas wajar ya mungkin boleh untuk
jawab, karena menurut aku kan anak tuh bukan tempat orang tua apa ya Men- menja menja bukan menjal menyuarakan cita-cita yang nggak bisa dia capai. iya itu maksudnya. Kayak gitu, anak tuh bukan tempat cita-cita orang tua dulu gitu loh. Maksud aku tuh gitu, kayak ya anak kan punya keinginan sendiri gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Itu kalau untuk yang keluarga ya gitu. Mungkin aku punya contoh lain nggak? Oke, ini aku ngambil dari artikel. Jadi gini, pelecehan verbal masa kanak-kanak dapat mencakup kritik terus-menerus tuh. Yang tadi tuh dikritik kan kayak kamu tuh Bener, harus ngambil ini gitu, dikritik nggak ada mau aja tahu. gitu salah anak. Hmm, nggak mau tahu ambil ini dengan alasan gini gini gini. Padahal si anak tuh mungkin dia tertariknya tentang psikolog tadi. Dia Iya, atau mungkin pengen dia mau jadi nyembuhin orang atau arsitek apa gitu gitu. kan. Iya bener, banyak kan. Terus dapat celaan dan dapat penolakan itu ya tuh penolakan, nggak mau, mama nggak menerima alasan kamu, papa nggak menerima alasan kamu, pokoknya ini gitu. Juga orang tua dapat menghentikan anak dari mengekspresikan kemarahan atau Iya, kesedihan. jadi kayak stop, kamu nggak boleh nangis. Ya, Kamu laki-laki, kamu nggak boleh nangis. Itu salah banget. Emang laki-laki nggak bisa nangis. Sayangnya benar, nggak manusia benar, kalau menurut iya. aku. Kayak kalau ketika anaknya, pernah nggak sih denger anak tantrum? Tantrum, Kadang tantrum, tau nggak sih tantrum tuh yang kayak nggak tahu, nangis. nggak tahu. Nangis yang nangis gitu. Dia nggak mau apa-apa, dia cuma mau Oh, nangis. Nangis sampai teriak-teriak gitu loh, dah. Itu tantrum. hmm, Nah, kadang oh, anak tantrum itu bukan disuruh gitu. Diem nak, diem. Bakal tambah jadi. Mereka tuh kadang cuma gini, kenapa? Kalau dia nggak mau jawab juga, kalian cukup duduk di sampingnya, liatin gitu. Kayak mereka tuh cuma butuh kita tahu kalau mereka tuh cuma butuh mereka tahu kalau kita tuh selalu ada di sampingnya gitu, paham nggak sih? Jadi paham. kayak Ataupun kayaknya dipeluk nggak sih deh? iya, kadang ada yang nggak mau dipeluk. Kan aku bilangnya Oh, dalam oke. konteks dia nggak mau diapa-apain. Dia nggak Oh, mau dipeluk, dia nggak mau eh. dipegang, dia nggak mau ditanya. Jadi kan cukup duduk di sampingnya aja. Biar mereka tahu kalau kita tuh ada gitu. Itu biasa anak umur 1 sampai 5 tahun kayak gitu. Tantrum. Karena mereka belum bisa mengekspresikan dirinya Iya kan. benar, iya Bisa bilang, benar. "Ma, aku nggak suka kayak gini, kayak gini, kayak gini." Jadi mereka cuma bisa nangis, mengeluarkan emosinya lewat tangisan itu. Betul, betul. Iya, kayak apa sepupu aku juga kayak gitu kok. Nangis saya kerjaannya nggak tahu kenapa gitu kan, Kadang nggak mereka jelas tuh gitu. malah orang tua kadang salah yang kayak marah kan. Diam nggak? Gini, 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 gini. Iya, mm. Nah, anak tuh gitu loh, kayak wah gitu, kayak aku tuh sedih loh gitu, aku tuh cuma butuh di ngerti, cuma butuh tahu kalau kalian orang tua aku tuh ada di samping gitu. Benar. Itu sih sebenarnya menurut aku. Jadi didikan dari kecil itu juga perlu gitu ya. Kalau kan marah-marah ntar dia Bener. kayak ya udah gitu. Nah makanya aku Biasanya. yakin generasi kita ini gitu, aku yakin bakal jadi orang tua yang baik lah insya Allah. Amin. Karena ya zaman sekarang juga udah banyak kan tentang parenting, buku ada, Iya, website ada gitu, artikel-artikel banyak tentang parenting. Apalagi ya aku yakin sih pada mau belajar lah harusnya. Itu sih menurut aku. ya itulah. Jadi karena apa emotional abuse dari orang tua tadi kayak pelecehan masa kanak-kanak, abuse masa kanak-kanak dapat menyebabkan rasa sakit emosional, kecemasan, depresi, kritik dirinya sendiri kayak oh iya emang aku nggak bisa ya. Emang iya kata mama bener, emang iya kata papa bener ya, emang aku kayak gitu ya, nah gitu. Jadi dia mengklaim dirinya sendiri juga kan. Benar terus Kayak, juga oh iya bener nih, aku nih nggak bisa gitu. Bener aku hmm, selalu gagal, aku nggak berguna. Kadang orang tua tuh nggak mikir gitu. Kayak, kamu tuh udah dilahirin, gini, 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 gini. Udah disekolahin mahal-mahal, udah dikasih makan yang enak gitu. Terus kayak, ya emang anaknya minta dilahirin pak bu gitu, enggak, kalian yang memutuskan untuk punya anak gitu, mohon maaf nih gitu. Tapi memang kayak gitu kan kenyataannya. betul betul. Jadi kadang kayak orang tua tolonglah gitu, kadang gini loh, kadang aku ngerti kalian ngomong itu ketika kalian ke emosi gitu, tapi kalian harus pikir jangka panjangnya. Yang kalian sebut emosi itu bisa melukai perasaan anak gitu loh. Maksud aku tuh yang kayak tolong dong, kan maksudnya kalian yang orang tua harusnya lebih paham dong dari kami yang anak-anak kayak gitu. Karena mungkin juga
masa kecelakaan kan maksudnya mereka lebih duluan lahir, seharusnya Bener, masa harus nggak lebih pernah di posisi itu kan, gitu bener. ya kan. Kayak, iya bener-bener. Pasti pernah di posisi dimana ya pengennya main doang, apalagi kayak umur kita deh dah. Pasti pengennya cuma jalan, hang out, happy-happy sama teman-teman. Rata-rata sih kayak gitu ya kalau di umur kita gitu. Tergantung orangnya lagi yang mau menurunkan itu semua untuk kepentingan pendidikannya itu ada kayak gitu. Nah, ya gimana ya? Kan orang tua juga pernah muda, harusnya ngerti gitu sih. Benar. Emang sih kayak masa muda mereka tuh beda dari kita, tapi ya Ya, makanya didiklah anak sesuai zamannya, jangan sesuai nah, zamanmu kan kayak gitu betul kan. betul tuh, itu kayaknya sering deh aku ketemu quotes-quotesnya gitu. Bahkan itu tuh disebut sama apa deh, aku pernah baca pokoknya dalam agama entah nabi Muhammad, aku takut salah deh, tapi pokoknya dalam agama ada gitu. Didiklah anak sesuai zamannya, bukan zaman. Ya. Karena tiap zaman kan pasti berevolusi ya, beda. Nah terus jadi juga Nah kita gara-gara kritik dirinya, harga dirinya rendah. Ini mah dia rendah banget, dia nggak berharga, mungkin dianggap dirinya seperti itu ya kan. Dan kesulitan membentuk hubungan yang stabil dan saling percaya. Ya nggak, orang kayak orang tuanya aja nggak memberikan dia kepercayaan, gimana dia mau jalin hubungan kepercayaan sama orang lain. bener-bener nggak usah kayak gitu. Kadang eh, ya orang tua tuh harus tahu dulu, harus percaya kalau anaknya tuh bisa ngelakuin segala hal sendiri. Apalagi sering anak bontot ya, kan selalu di segala halnya tuh dipilihin. Kamu SD-nya kan kebanyakan nih, rata-rata, kita ngomongnya rata-rata ya. Iya, Ini anak bontot di depan aku nggak terima karena dia iya, mandiri banget gitu kan. Ini kita ngomongnya kebanyakan, rata-rata iya ya, benar, kebanyakan. segala Nggak halnya tuh semuanya nggak. dipilihin. Nggak semuanya, yang beberapa yang aku kenal kayak gitu. Ya betul betul. Nah, jadi ya yang segalanya dipilihin. Kamu SMA ini, kamu kuliahnya di sini, kamu jurusannya ini, kamu entar abis kuliah ke sini, kayak gitu. Kan terlalu mengikut sertakan diri dalam pilihan anak tuh bisa berdampak membuat anak gagal di masa depan. Karena dia nggak bisa memutuskan pilihan dia gitu loh. Kan Benar. kan orang tuanya tuh bisa milih, ya udah, mah pilih ini, yang ini aja. Dia nggak bisa mutusin, dia nggak punya pilihan gitu loh, nggak Yang tahu. kagak ada, baru dia mati juga. Benar, Kayak gitu. benar. Jadi itulah mendidik anak untuk berpikir kritis tuh susah, tapi ya emang harus. Kayak ngambil Tahu nggak sih, keputusan Dah? tuh. Kadang kita di situasi toksik aja kita nggak sadar kalau kita dalam situasi toksik. Ah, gimana? Kadang kita dalam situasi toksik itu nggak sadar kalau kita dalam situasi yang toksik, dalam lingkungan yang toksik, dengan orang tua yang toksik, pertemanan yang toksik, pacaran toksik, kita tuh sering nggak sadar, sering kali nggak sadar. Ternyata aku sendiri itu tuh dapat beberapa kali lingkungan toksik, dan orang-orang di sekitar aku yang membuat aku sadar kayak gitu. Wow. Iya, emang kayak gitu. Di sini juga termasuk jadinya masuk ke dalam toxic gitu ya. Iya, jadi kemana-mana gitu loh. Terus juga nih, tetapi ini ada terapinya ternyata. Terapi dapat membantu individu memproses pelecehan orang tua tadi yang emotional abuse tadi, dan meninggalkan mekanisme coping maladaptif yang mereka kembangkan di masa kanak-kanaknya gitu. Jadi ya itulah, orang tua tuh juga perlu dalam mendidik anak, cuman jangan terlalu over, kasih juga anak pilihan. Gitu. Jadi itu gini, ya mungkin diarahkan, tapi bukan memilih, paham nggak? Diarahin, adik ke sini aja gitu, tapi terserah adik semua ikut apa enggak. Cuman menurut ayah gini. Jelasin, mungkin anak juga bisa. Kalau misalnya kalian menolak, boleh disanggah. Jadi tuh musyawarah kali ya, bilangnya sama orang tua kalian. Komunikasi, ngomong gitu. Gimana maunya kalian, gimana maunya orang tua kalian. Ntar kalau misalnya sama-sama tabrakan, sama-sama mungkin cari solusi lain kali. Nggak mungkin orang tua kalian nggak ngasih solusi. Gitu. Betul. Jadi ya emang harus eh dan kalau mau jadi aku nggak fokus. Tuh. Terus juga ada penyembuhan dari emotional abuse. Jadi penyembuhan dari emotional abuse sudah dijelasin nggak sama Mbak Beauty?
Penyembuhannya ya itu yang tadi kayak aku bilang, mungkin kalau kalian di situasi itu 5 step yang tadi itulah yang bisa kalian lakukan. Tapi Benar. kalau mungkin kamu mau tambahin boleh. Oke, jadi ini menurut aku, yang pertama jelas meninggalkan hubungan yang kasar itu. Dan yang meninggalkan hubungan yang kasar itu sesuatu yang menantang. Ya jelas dong, tantangan banget. Kalian bisa nggak kalau dari situ tuh belum tentu juga. Makanya aku bilang tantangan gitu loh. Nah, terus juga korban harus menyadari bahwa bertukar pikiran dengan pelaku tidak efektif. Karena dia nggak bisa bertukar pikiran. Menurut dia pikiran dia yang benar. Pikiran dia yang selalu benar. Jawabannya selalu benar. Punya kamu tuh salah. Tuh. Dan bahwa individu tersebut mungkin tidak akan pernah berubah. Itu tadi. Nggak akan pernah berubah kalau nggak ada dirinya sendiri. Kalau nggak atas kemauan dia. Jadi kalian tuh hanya kayak, ya kalau mau berubah ya udah. Kalian tuh hanya pemeran pendukung sih. Kalau bisa ngedukung ya alhamdulillah. Kalau nggak ya tinggalin. Betul, peran pendukung. Aku setuju. Jadi kayak ketika dia butuh dukungan untuk berubah ya dukung. Kalau dia nggak mau Betul. berubah ya kalian mau apa? Orang lain nggak bisa merubah dia juga gitu sih menurut aku. Betul, betul, betul. Terus untuk mulai menyembuhkan, para ahli menyarankan mereka yang meninggalkan hubungan yang kasar tadi secara emosional mencari dukungan dari lingkaran sosial seseorang dan seringkali seorang terapis. Jadi itu nyari lingkaran sosial yang ngajak mereka ke anonim yang positif lah gitu. Mungkin Ini kayak kayak yang aku bilang tadi kan, berarti ya cari masuk aja ke di kolong remaja. PKBI Hmm, untuk dapat lingkungan yang lebih positif dan lebih benar. menghargai keputusan dia kayak gitu. Yang seorang terapisnya tadi ya psikolog tadi ya kan gitu. Jadi masih mau bahas ini atau ada bahasan yang lain? Suara aku nggak ada. Aku sih udah karena aku udah ngejelasin sepengetahuan aku. Ya, Gitu ya, cuma itu sih kalau di aku. Kalau kamu? um, kayak juga materi aku juga kurang banyak tentang emotional abuse juga. Karena kita mungkin eh, butuh seseorang yang, aku kan kemarin udah ada janji ya sama psikolog PKBI, tapi karena jadwalnya lagi benar-benar padat Iya, jadi padat banget. belum bisa. Juga ntar deh aku ajak streaming selanjutnya sharing-sharing tentang. Iya, soalnya juga mungkin mereka juga ingin bertukar pikiran kali sama psikolog kan. Seru kan soalnya kan kita ngebahas apapun ke psikolog kan yang lebih profesional gitu kan. Kita kan Ya, masih mungkin belajar itu. mungkin next kita boleh kali bertiga gitu ya streamingnya sama psikolog kita. Oh, boleh, boleh banget. Pasti banyak hal yang ingin kita tanyakan kepada psikolog itu. Bener, bener. Jadi kayak ya Mungkin kalian makanya juga mau nanya, boleh iya ntar eh, disampaikan. kita masukin dulu. Kita kayaknya perlu buat ini deh kak, Mbak admin, kita kayaknya perlu buat poster apa sih kalau mau live streaming gitu. Jadi kayak nanti kan teman-teman biar tahu gitu kapan jadwalnya kita bakal streaming sama Bener, iya psikolog. Jadi dijadwalin nanti ya. kalau ada apa, mungkin mulai bulan depan ya kita bisa buat kayak gitu. Jadi kan tahu nih narasumbernya siapa ya Iya, gitu. bener. Asik, asik, asik itu. Ntar Mm-mm. kita ngumumin ya di IG-nya Sembangin, boleh follow. Ya, IG Sembangin Podcast. Oke Ya, guys. Fanpage-nya juga boleh. Kalau ntar kita masukin di fanpage juga. Bisa ya, dimasukin seluruh sosial media PKBI deh pokoknya. semuanya. Ya. Jadi mungkin cukup kali ya untuk hari ini. Oke, boleh, boleh aku tutup Aku berarti. Baby Beauty Ya. sebagai apa ya? Kita partner partner streaming gitu ya dah. Oh, sabi sih. Hmm, kan, minta maaf nih kalau ada kesalahan yang kata-kata yang salah gitu atau informasi yang kurang jelas atau ada yang menyinggung salah satu pihak kayak gitu. Kita berdua minta maaf banget. Eh, Namanya juga manusia, pasti melakukan kesalahan. Terus Semua juga harus maafin, dimaafkan. iya, maafin kami yang mungkin melebihkan kata-kata yang seharusnya Hmm, pada porsinya, tapi iya kami benar, benar. Kita lebih-lebihkan. kan nggak ada yang tahu ya, yang nilai Ya, kan orang kayak gitu. benar-benar. Nah, mungkin boleh ditutup dah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Terima kasih banyak banget ya. Oke, untuk sekian podcast hari ini tentang emotional abuse, podcast streaming maksudnya. Ntar streaming selanjutnya lebih seru lagi kok.
Terima Iya. kasih. Mungkin quotes of the day hari ini Oh belum. iya, quotes of the day hari ini apa ya tentang Apa ya emotional tentang abuse ya? emotional abuse? Mungkin lebih ke ini yang ada yang terlintas aja kali ya, yang di Iya, otak itu boleh, yang boleh, terlintas boleh, di otak boleh. gitu. Ya intinya itu yang tadi, kalau kalian ngerasa kalian udah ada di hubungan yang emotional abuse gitu, mungkin boleh dilakukan 5 step tadi yang udah aku jabarin satu-satu ke teman-teman. Dan ingat, kalian tetap butuh orang lain untuk mendengarkan cerita kalian kayak gitu. Dan cukup gak perlu banyak, cukup satu aja tuh udah berharga banget sih, orang-orang yang bisa ngedengerin kita sebenarnya sih kayak gitu dari aku. Terus kalau dari aku, sabar, aku lupa. Ya pokoknya ini deh, jadi pasangan kalian nih yang tentang relationship ya. Pasangan kalian itu tidak akan berubah jika tidak ada keinginan dari dirinya sendiri, guys. Jadi mau sampai Benar, kapanpun kalian mau berusaha untuk merubahnya, kalau emang dia nggak bisa, kalau dia emang nggak mau, nggak akan bisa. benar, Jadi benar. kalau emang dia nggak mau berubah, ya wes tinggalin gitu. Mau Ya ngapain lagi kalian? kalian aja yang pergi, kalian aja Iya yang nyari benar, mungkin yang lebih bisa menghargai kalian. betul. Jadi Sekian ya quotes of the day sekian ya. hari ini, tetap jaga kesehatan, karena kita nggak bisa liburan ya guys tahun baru. PKM level 3 gitu. Iya Jadi betul. ya stay jauh. Terima kasih.